Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini di hari Senin tanggal 3 April 2023 yang bertepatan dengan hari ke-12 Ramadan ya Mak. Kita bisa berkumpul lagi di ruang online untuk belajar bersama di Ramadan mini bootcamp bersama KEB. Terima kasih untuk Mama yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk Mama yang tetap bersemangat di hari belajar hari kedua ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Arin Sa'din Tias, biasa dipanggil Mak Arin, salah satu makmin makmin KEB yang domisili saat ini ada di Solo. Gitu. Kalau kemarin kita sudah belajar sama Mak Rani itu, sama Mak Cici. Mak Rani adalah ketua KEB Solo, saya anak buahnya. Gitu. Nah, nanti kita akan belajar bersama tentang SEO bersama dengan Mak Indah Julianti Sibarani ya. Nah, supaya lebih kenal dengan Mak Indah Juli, saya akan membacakan CV beliau ya, Mak. Keluar. Mak Cici. Kamu apa Bunda yang keluar? Mbak Cici mungkin bisa share screen-nya. Saya bacakan aja ya, Mak. Bentar. Mak Indah Julianti Sibarani. Mbak Cici bisa share screen-nya? Beliau adalah seorang penulis konten, penulis buku, dan juga seorang blogger. Nah, saat ini sebagai co-founder dari Mama Blogger, jadi kalau Mapon atau foundernya adalah Mapon Mira Sahid, nama Indah Juli ini adalah co-foundernya. Aktivitas yang lain, beliau juga sebagai moderator forum penulis buku bacaan anak. Nah, ini kalau teman-teman join di FB group, nah beliau ada di komunitas atau forum penulis bacaan anak. Ini salah satu grup penulis anak ya di Facebook. Kemudian aktivitas beliau yang lainnya yaitu sebagai koordinator penulis lepas SEO di Kumparan. Jadi beliau sudah cocok banget untuk membawakan materi tentang konten SEO pada hari ini karena sudah sangat memang kok. Instagram beliau ada di @indahjuli. Di situ nanti teman-teman bisa menemukan berbagai tips parenting dan juga kadang-kadang diselipi dengan tips penulisannya Mak Puh ya. Nah, Mak Indah Juli ini biasa kita sapa dengan Mak Puh ya. Nanti kalau misalnya teman-teman dengar kata Mak Puh itu adalah beliau ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi paparan materi nanti, mari kita berdoa sejenak ya Mak. Semoga acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dan apa yang kita dapatkan atau pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Oke, sekarang mari kita langsung ke materi ya, Mak. Pada Mak Indah Juli, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Arin sudah memperkenalkan saya. Suara saya kedengeran ya semua ya? Di chat ya, kedengeran gitu. Kedengeran. Ya. Tadi tuh Arin bilang, wah sebenarnya sih masih belajar, masih banyak belajar juga, masih karena namanya CEO itu nggak bisa kita nggak bisa kita
jadi tetap gitu karena dia selalu berubah-ubah tergantung kemauannya Google gitu. Seperti itu ya. Jadi disclaimer dulu. Semua materi ini sebenarnya ada di materi yang akan saya sampaikan ini sebenarnya udah dibahas beberapa kali di webnya Mama Blogger. Kalau Mama semua pada rajin menyambangi kadang saya suka sharing juga di Facebook itu banyak itu materi-materi yang lebih detail lagi dijelasin kayak misalnya apa itu SEO page, kemudian juga judul, terus kemudian ya pokoknya banyak lah ya. Jadi dari materi-materi yang akan saya sampaikan di sini tuh mayoritas diambil dari ada di webnya KIB. Kalau ada yang mau nulis juga di web KIB dipersilakan ya. Dan ini kita saya cuma mengingatkan ya bahwa CEO yang akan kita pelajari ini sederhana, yang bisa semua kita lakukan dengan mudah gitu loh. Jadi bukan yang CEO yang susah-susah itu ya, gitu. Karena kita kan blog ya. Kekuatan di blog itu adalah storytelling gitu kan. Jadi kadang itu wajar gitu kalau aduh Mak, blogku tuh susah di CEO-in gitu kan. Karena karena kekuatan blog itu adalah di storytelling. Jadi tapi kenapa kita harus menerapkan, kita perlu menerapkan SEO itu, yaitu dia ketika memutuskan blognya menjadi blog yang profesional dengan menerima job-job dari klien, job-job dari KEB gitu kan, mau tidak mau kita harus menerapkan CEO ini untuk dia itu ada gitu loh di blog kita itu dengan konten kita yang kita tulis itu ada di mesin pencari gitu. Mesin pencari yang paling terkenal sekarang ini adalah Google ya. Nah, walaupun juga ada Bing semacam gitu, tapi lebih gitu. Nah, semua orang berharap, semua blogger gitu berharap dia ada di page 1 gitu. Page entah itu di paling atas, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 gitu ya. Yang penting dia ada di halaman utama untuk kontennya. Nah, itu dia. Ini jadi kalau Mak itu bilang ya udah enggak saya enggak itu enggak masalah, enggak apa-apa gitu loh. Karena CEO ini hanya dia sebagai pendukung dari blognya kita semua gitu ya, yaitu kekuatannya di mesin untuk ada di mesin pencari. Nah, kembali lagi tadi, kenapa yang di sini nanti yang akan saya bahas juga itu karena kan di blog apalagi WordPress dan Blogger ya, blogger.com itu dengan blogspotnya ya. Kecuali kalau udah berbayar dia pasti akan pakai .com kan. Itu ada yang kita terapkan di sini nanti adalah CEO on page gitu ya. Jadi kan ada 2 CEO itu. CEO itu ada CEO on page dan kemudian ada CEO off page. On page itu lebih ke blog kita dan kalau off page itu lebih di luar blog kita. Nah, CEO on page yang akan kita pelajari sekarang ini yaitu dia nanti ada judul, terus kemudian meta description, terus kemudian ada apa namanya keywords nih yang paling penting nih keywords. Nah, terus lalu kemudian gimana nih permalingnya, lalu kemudian kecepatan loadingnya juga perlu gitu kan. Nah kalau CEO on page itu kita ya ini misalnya backlink dari yang mak nanti misalnya dapat job tuh ada yang namanya nih pakai backlink. Nah itu terus kemudian gimana cara kita promo konten-konten yang ada di blog kita itu guys. Jadi yang sekarang yang utama ini adalah kita belajar yang secara ala mak-mak deh gitu ya, ala mak-mak gitu, SEO on page gitu, lebih ke konten gitu. Nah itu dia ya yang penting gitu. Oke, udah siap kan ya Mak ya? Kalau saya cepat,
bilang kecepatan gitu ya. Terus kalau misalnya kurang paham, diulangi lagi nanti aja di pertanyaan aja gitu ya. Jadi ya, nanti ada sesi pertanyaan. Ya, kita mulai aja ya, Rin ya. Sebelum dimulai kita foto dulu ya Mbak ya. Masih apa, make up-nya masih on. Jadi dibuka dulu kameranya ya. Nanti yang aba-aba dari aku ya. Oke, sudah. Ini cantik semua pada hari Senin ini. Yuk, yang masih mau on cam boleh ya. Ini akan ada 2 slide. Aku mulai dari slide 1 terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, baik, kita mulai, Marin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan, Mapu. Oke, ya. Oke. Ya, tadi ya udah seperti yang saya jelaskan. Kita sekarang ini akan membahas gimana sih blogger itu, apa hal-hal yang penting dalam blognya yang terkait dengan si CEO. Nah, udah pasti tahu lah ya, nggak ada yang nggak tahu lah blogger sekarang ini dengan CEO itu apa sih search engine optimization itu gitu kan. Search engine optimization yang seperti yang tadi udah disebutkan bahwa adalah dia ini hal-hal yang terkait dengan yang ada di konten kita untuk memantapkan konten kita itu di mesin pencari Google, ya kan. Nah, karena apa aja sih yang harus kita lakukan untuk biar nih blog kita ini misalnya ketika dicari itu pasti ada. Nah, ini hal-hal yang penting, beberapa ada yang penting yang akan kita lakukan. Pertama itu ketika nih sekalian menerima job ya, menerima job itu kan pasti akan nih gini apa dia namanya, misalnya ini ada ketika di briefnya kan ada apa namanya ini karena dia misalnya brand yang kemarin deh ya, Nippon itu pasti kan ada ini siap apa hal-hal apa yang gitu yang harus dimasukkan jadi bahan tulisan di blog Ma, ya kan. Nah, itu pasti udah dapat brief. Nah, ketika mendapat brief seperti itu, nah, yang Ma lakukan sebagai seorang profesional blogger, yang pertama adalah bikin outline. Nah, biar enggak ketika nulisnya itu di apa namanya di blog ngedraftnya tulisannya tuh kelamaan di laptopnya, di depan laptopnya tuh kebanyakan ini terus udah gitu browsing, ada browsing Instagram, terus kemudian WA. Nah, itu bikin lama. Jadi sebelum di blog lakukanlah adalah dengan outline. Karena penting, kenapa outline itu penting? Kalau saya gini, karena di situ kita akan udah bisa bikin, oh ya judulnya seperti ini, terus kemudian headingnya seperti ini, terus apa namanya paragraf pembukanya seperti ini, itu bilang gitu, isinya seperti ini, penutupnya seperti ini, subheadingnya, permalingnya bagaimana gitu. Dan itu kadang-kadang Mak, kalau kita tidak membuat outline itu tuh bisa lupa subheadingnya, terus kemudian lupa meta description-nya, terus keyword-nya apa ya. Tapi ketika Mama sudah membuat suatu outline, itu tuh udah beres tuh, udah semua udah, oh ya ini yang kurang, yang ini yang kurang, yang ini, baru kemudian kita
kita masukkan ke draft log kita. Nah, setelah itu apa sih yang kita lakukan? Kalau saya itu biasanya kita kan akan menentukan keyword dulu ya, keyword utamanya gitu kan. Keyword utamanya nih apa gitu kan. Nah, misalnya keyword utamanya apa ya? Mengajak anak berkaitan dengan bulan Ramadan ya, beda-beda. Mengajak anak sholat tarawih di masjid, gitu kan? Nah, itu kan yang lagi seru-serunya. Bisa slide selanjutnya, Arin? Nah, kemudian itu, ya kan? Jadi kalau setelah kita dapat keyword utamanya tadi ada, lalu kan pastinya akan membuat apa nih ya judul yang menarik gitu kan. Gimana sih caranya membuat judul yang menarik yang ketika di mesin orang-orang mencari di Google itu konten kita tuh akan ada gitu loh, akan ada di halaman pertama. Syukur-syukur dia menjadi page one. Tapi kalau misalnya biasanya kan ada 6 ya, 6 apa 5 gitu ya di halaman pertama itu, ya kalau misalnya nggak bisa 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau misalnya begitu kita klik lagi halaman selanjutnya 2 itu, ya itu banyak persaingan gitu. Nah, membuat judul yang menarik itu bagaimana sih gitu ya. Sini sudah saya bikin di materinya, Arin. Slides-nya. Nah, situ kan ada topik utama, mengandung kemudahan, mengandung emosi, mengandung sesuatu yang terbaik, mengandung waktu, menggunakan angka. Ada topik utama, ya kan? Topik utama itu yaitu dia keywordnya. Keyword utamanya apa? Tadi seperti keyword utamanya mengajak anak sholat tarawih di masjid. Nah, gitu kan? Terus kita gini, ini topik keywordnya itu ini enggak sih ya, enak nggak sih ya dibaca gitu kan. Terus kemudian Mak pasti kan gini, oh ya kayaknya gini, apa ya yang biar orang tuh membacanya enak, terus kemudian orang merasa penasaran ya, mengandung emosi gitu kan. Kemudian orang juga bilang, oh ini kalau gue baca artikel ini pasti ada solusinya gitu loh. Karena kan hampir mungkin setiap orang banyak apa namanya, pasti nyari kan ya gimana sih cara gitu. Terus gitu. Nah, mengandung waktu itu yaitu kita pakai momen-momen gitu kan. Misalnya sekarang, ya sekarang Ramadan, besok Lebaran. Lebaran itu apa aja yang terkait gitu. Mudik lah, kemudian mencari jalan tol atau kemudian di mana rest area yang asik gitu kan. Nah, kalau di parenting sebenarnya banyak gitu, bisa gitu kan. Apa namanya, selain mengajak anak sholat di tarawih, terus kemudian mengajak anak bisa berbuka puasa bersama, terus kemudian mengunjungi gimana anak-anak itu menerima THR atau ampau di saat Lebaran. Nah, terus, itu kita juga gini, Mak, yang paling dalam judul itu, yang paling cetar itu kalau kita tuh mengandung angka-angka, ya kan, gitu. Nah, di Google itu ada tuh yang namanya angka-angka unik, gitu kan. Angka-angka unik itu yang seperti apa sih, gitu. Yang kalau 1, 2 itu udah bukan unik, Mak. Itu orang udah cuma 2 udah dia. Semua juga pasti bisa. 3 juga enggak. Jadi yang unik itu adalah yang 7, 5, 10, 11, 12, 20, 21. Terus gitu, atau 100 gitu kan. Nah, pikirin deh tuh ya, 100 tips gitu kan. Jadi yang paling mungkin itu 7 cara mengajak anak
sholat tarawih di masjid tanpa ribet, nah, gitu kan, gitu. Jadi orang gini, wah, apa nih gitu. Terus kemudian wajib nggak sih nih pakai angka gitu. Sebenarnya angka itu tuh memang entah kenapa ya orang kan selalu ingin tahu misalnya 7 gitu kan. Angka-angka itu karena oh ya orang dia aku punya 1 sampai 3 tips. Orang kan pasti ingin tahu yang lainnya dari orang lain gitu kan. Terus kemudian mana nih? Pasti orang ingin mau tahu yang dari 4 cara lagi gitu kan ya. 3 cara lagi. Terus atau kemudian 7 cara lagi yang diketahui yang ingin diketahui orang-orang. Kalau 1, 2, 3 itu orang pasti semua orang punya cara, udah punya cara masing-masing ya kan. Nah, yang ingin orang ketahui adalah cara orang lain gitu ya kan, untuk tipsnya seperti itu. Terus kalaupun tidak misalnya menggunakan angka, emak itu harus bisa yang mengandung emosi, judulnya. Emosi yang seperti mana? Ya, sebenarnya sih ini mungkin ntar jadinya clickbait gitu kan. Sebenarnya clickbait yang positif ya mak, misalnya gitu kan. Atau bikin gini, tips mudik bersama anak-anak. Mudik bersama anak agar tidak rewel, ya kan? Bisa seperti itu. Ya. Pokoknya yang bikin orang oh iya ya, memang nih rewel nih anak pasti dalam perjalanan itu anak orang mereka tuh pada rewel gitu kan? Apa nih cara tipsnya nih? Oh tipsnya karena ya itu kembali lagi tadi saya ingatin bahwa orang itu ingin tahu apa yang orang lain lakukan, ya kan? Ya, seperti itu. Nah, setelah kemudian judul itu ya, jadi judul itu harus menarik, mak. Saya ini harus menarik. Tipsnya yaitu, kalau saya sih lebih prepare yang menggunakan angka gitu loh, karena tuh angka tuh pasti orang oh iya dia punya tips yang lebih dari aku, terus kemudian gitu kan, terus kemudian apa namanya yang mengemosi, yang emosi itu yang katanya waduh awalnya sedih kan, misalnya ini anak tips anak yang suka tantrum, mengatasi anak yang suka tantrum di mall gitu kan, gimana seperti itu ya. Terus yang paling utama lagi itu keywordnya itu harus ada keyword yang kita tentukan itu. Kayak misalnya tadi emak dapat job dari apa sih, misalnya oh ya kecap bango gitu kan, oh dia apa, tagline-nya dia apa. Nah terus kemudian yang dikasih di brief itu apa kata-kata yang ini. Nah, terus emak ini oh berarti ada keyword nggak? Kalau misalnya jobnya itu udah ada keyword utamanya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, kita sendiri yang membuat ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat keyword yang kita sendiri? Google, gitu kan, Mak? Google dimasukin ke Mak bikin dulu apa namanya keyword yang kira-kira oh ini kayaknya gini. Nah, kemudian taruh di situ, nanti pasti akan muncul kan, akan muncul banyak, oh ini judul-judul seperti ini gitu kan. Nah tinggal nanti emak tuh tambahin dengan apa gitu kan, tadi saya bilang misalnya tips atau kemudian angka gitu. Nah itu keyword, jadi keyword utama itu penting ada di judul gitu, karena itulah yang nanti akan di searching oleh orang-orang di Google gitu kan. Jadi nggak boleh dilupain lah itu judulnya. Malah kalau di WordPress kalau kita bikin judul gitu, judul terus kemudian di WordPress itu nanti akan dikasih tahu pada dia judulnya ini fokuskan, ada fokus keywordnya. Judulnya tidak sesuai dengan fokus keyword, atau judulnya dipindahin
fokus keywordnya dipindahin ke depan gitu kan, di awal gitu kan, seperti itu. Nah kayak gitu ya Mak. Jadi ketika menentukan judul itu tentuin dulu keywordnya, keyword utamanya apa, nah, baru kemudian Mak campur dengan yang itu tadi saya bilang, kan angka, emosi gitu kan. Oke, selanjutnya, nah, itu udah tentang judul. Nah setelah kita pakai judul, udah dapat nih judulnya, baru kita kemudian ini menulis draft. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan saat kita menulis konten kita itu? Ini Mak, ini versi saya ya, versi saya, terus struktur penulisan blog. Nah, jadi di blog itu ada prolog, pembuka, isi, kemudian epilog. Nah, prolog itu ya itu Mak, yang di paragraf awal. Kalau di saya menentukan paragraf awal itu, paragraf pembuka itu 100 kata. 100 kata. Terus kemudian ada juga yang menentukan paragraf pembuka itu maksimal 2 paragraf. Kenapa 2 paragraf? Kenapa 100 kata? Biar orang pembaca kita itu akan nggak hanya mentok di paragraf awal gitu loh. Terus jadi dia ingin akan ke isi, kemudian ke kesimpulannya gitu kan. Jadi dan di paragraf awal ini nggak usah panjang-panjang gitu loh. Misalnya pun nggak 100 kata, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Yang penting di paragraf awal itu ada keyword utamanya. Lagi-lagi namanya CEO itu kita bermain di keyword ya kan, di kata kunci. Nah, di keyword ini di paragraf awal ini itu penentu banget Mak, untuk orang baca terus kemudian paham akan apa yang akan dibahas sama Mas kalian di kontennya, di postingannya ya kan. Jadi pembuka ini harus ada, harus ya kan. Tuh. Keyword utama itu harus ada. Jadi tadi misalnya keyword utamanya adalah kayak apa tadi itu ya, mengajak anak sholat tarawih di masjid, ya kan? Nah itu bla 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 lagi, misalnya mengajak anak tarawih di masjid ternyata susah-susah gampang gitu, ya kadang ribut gitu. Belum lagi kalau jemaah lain suka marah-marah gitu. Nah itu gitu, seperti itu ya Mak ya di paragraf awalnya kita udah bermain di keywordnya gitu. Terus kemudian setelah misalnya udah dapet itunya, terus kemudian baru Emak isi, masuk diisi ya kan, diisi itu barulah Emak cerita. Seperti ini, mau apanya, kemudian yang apa? Kenapa sih mengajak anak tarawih itu susah-susah gampang ya? Karena seperti ini. Lalu diisi itu juga Mak sebutkan misalnya apa yang akan dilakukan berkaitan dengan fokus keyword utamanya itu. Jadi mengajak anak tarawih di masjid, ini loh yang saya lakukan, ada 10 cara, ada 11 cara. Sebutin satu-satu. Gitu ya. Lalu kemudian setelah udah nih baru kita masuk ke epilog kesimpulannya. Kesimpulan dari tulisan Mak itu jangan lupa kita di epilog kesimpulan itu harus ada call to action, CTA. Ya, gimana CTA-nya? Nanti CTA-nya itu nanti Cici bikin lagi. Gimana sih bikin call to action itu? Karena ada kalau di blogger itu pernah kayaknya kalau nggak salah ya bikin live IG ya, live IG sama
Carolina Radley tentang CTA ini. Itu kita pakai AIDA ya. AIDA ya Arin ya. Ada AIDA itu. Nah, itu nanti pembahasannya sendiri kalau nggak bisa panjang. Gitu. Itu ya. Jadi dalam struktur penulisan blog terkait dengan fokus keyword di paragraf awal, ini strukturnya prolog, isi, epilog. Di prolog di pembuka itu utama harus pakai keyword. Ya gitu. Jangan sampai lupa keywordnya. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, nih, tadi yang udah saya jelaskan kan, penempatan kata kunci keyword di kalimat narasi awal. Bridging yang menarik, memancing perhatian. Jadi, paragraf awalnya itu, coba deh, nanti PR ya, ya Arin ya, PR buat Mama itu gimana bikin paragraf awal yang cetar gitu kan ya, yang memancing perhatian, bridging yang menarik. Apa sih ini bridging gitu kan? Gini ya Mak, sekarang kita itu ya dalam penulisan itu, apalagi kalau udah kita memutuskan kita menjadi seorang profesional blog gitu kan ya, penulisan gaya-gaya penulisan itu semakin kayaknya tuh setiap masa ada apanya ya, ada perbaikan, ada pembaruan ya. Kalau dulu mungkin kita asal nulis gitu kan ya, kayak saya kan orang-orang bilang suka sama tulisan Mapu gitu. Oh iya gitu. Terus pas kadang-kadang sekarang kayaknya tulisannya ini banget ya gitu. Oh ternyata nggak ini ya, yang apa namanya, yang saya rasa kayaknya kita mengikuti perkembangan yang sekarang, ternyata tuh banyak yang ada beberapa yang tidak suka karena kayak kesannya jadi terlalu mungkin apa namanya, kok terlalu CEO banget gitu. Padahal sih sebenarnya enggak itu ya, karena tetap kita mengutamakan storytelling yang namanya blogger. Nah, bridging ini tuh diperlukan Mak. Di paragraf awal itu untuk menarik yaitu pembaca konten kita membaca isi dari isi dari apa yang akan kita dibahas itu gitu ya. Jadi jangan terus tiba-tiba misalnya emak nulis gini di paragraf awal gini terus apa ya, contohnya tuh lupa saya bikin di sini. Pokoknya jadi harus ada pengantar gitu, Mak. Karena bridging itu kan pengantar ya, teman-teman atau gini. Untuk lebih jelasnya ada 7 tips berikut ini dalam artikel ini, seperti itu. Gitu ya, Mak. Untuk di prolog. Oke, lanjut. Nanti ditanyain lagi kurang jelas. Nah, permaling ini suka dilupakan. Permaling. Kenapa suka dilupakan? Gitu kan? Karena keasikan nulis. Setelah selesai langsung di push, publish. Padahal itu menentukan, permaling itu tuh menentukan di mesin pencarian. Apa sih permaling itu? Permaling itu Mama kan pasti kan kalau di WordPress itu kan nanti judul link yang dikasih di blog di Blogger juga ada gitu kan ya, judul yang sesuai yang kita kanunkan 7 tips mengajak anak tarawih di masjid. Nah gitu kan, 7 hal yang saya lakukan ketika mengajak anak tarawih di masjid gitu kan. Nah itu kalau kita lupa sama permalingnya, itu akan tampil tuh kayaknya panjang banget ya kan, muncul di mesin pencarian juga tuh panjang banget, dan terus kadang-kadang akhirnya jadinya keywordnya itu keyword utamanya tuh jadinya yaitu 7 hal yang dilakukan untuk mengajak anak ini. Padahal kan tadi fokus keywordnya kan mengajak anak tarawih di masjid. Nah, sebelum pencet tombol publish, diedit link judulnya.
dijadiin misalnya indajulianti.com/mengajak anak tarawih di masjid. Itu seperti itu gitu Mak ya. Permaling itu seperti itu. Jadi yang tadinya panjang, linknya jadi panjang, itu dia akan simple, akan sesuai dengan keyword utama kita. Oke. Jadi bikin yang benar-benar, oh ya, orang kata-kata kunci itu kan sebenarnya yang user friendly ya Mak ya, yang banyak dicari orang kan. Jadi sementara yang kita bikin judulnya itu, wah, sekarang kan musim orang-orang bikin judul panjang-panjang seperti itu. Nah, itu yang harus kita edit. Oke? Kadang kalimatnya gantung juga ya, Mak. Iya. Kalimatnya gantung, misalnya di keyword terakhir katanya pakai apa? Misalnya tanda tanya pakai yang gitu, yang apa gitu, padahal kan harusnya belakangnya ada gitu ya. Nah, iya, karena kan kayak WordPress sama terutama di Blogger deh ya, di Blogger itu dia tuh pasti akan sesuai dengan itu. Biasanya kan 180 karakter kan dia kan. Nah, dia akan memotong kalau kita nggak edit, nggak kita jadiin permaling, nggak kita edit, itu dia akan jadi 180 karakter itu dia itu. Jadi kan cuma yang salah misalnya 7 tips 7 hal yang saya lakukan mengajak anak tarawih gitu, atau katanya 7 hal mengajak anak tarawih yang harus saya lakukan. Jadi ternyata itu yang harus kita lakukan, ya kita harus lakukannya hilang. Nah, jadinya tinggal yang gitu kan. Nah, itu makanya perlu banget edit permaling itu sesuai dengan keyword, karena kan dia akan mengecilkan, jadi lebih enak juga kan ketika kita misalnya mau kita kecilin lagi, misalnya pakai Google Shortlink gitu kan, jadi dia lebih pendek kan gitu. Nah, oke. Nah, ini kita ngebahas di isi. Setelah tadi kita fokus di paragraf awal tentang gimana kita harus fokus keywordnya, kita sekarang bahas tentang isi dari konten postingan kita. Ada heading dan subheading, minimal 1 heading dan 2 subheading. Apa sih heading itu? Apa sih subheading itu? Nah, heading itu kan kalau di judul itu kan ibaratnya itu judul utama ya. Nah, heading itu adalah judul dari judul gitu ya, dari judul dari itu. Misalnya tadi Emak kan katanya 7 tips yang saya lakukan mengajak anak sholat tarawih di masjid. Nah, heading itu harus, heading dan subheading ini heading lah ya, heading ini harus tetap gitu pakai pakai keyword utama kita, tapi gini Mak, jangan sama dengan jangan judul utama kita, usahakan tidak sama gitu. Jadi keyword mengajak, jadi di atas sudah kita disebutkan 7 tips, 7 tips mengajak yang dilakukan saat untuk mengajak anak tarawih di masjid. Terus kemudian Mak bikin lagi di headingnya 7 tips yang dilakukan mengajak anak tarawih di masjid. Enggak seperti itu heading kita gitu loh. Kalau kita mau CEO, heading kita tuh mengandung fokus, mengandung keyword utama, tapi tidak sama dengan judul, gitu kan? Dengan judul yang di atas tadi, ya kan? Jadi apa nih yang harus gitu? Ya kan orang pasti loh kok di atasnya udah judul utamanya udah seperti itu, kok kita enggak. Biar CEO kita makin cetar, heading kita harus berbeda dari judul. Ya, dari judul utama, ya kan? Gitu. Nah, gimana gitu ya gitu. Misalnya ya gitu. Mengajak anak tarawih di masjid dengan apa ya?
aduh gimana ya, mengajak anak terawih di masjid agar tidak diomongin tetangga, gitu kan, atau diomongin jemaah, gitu kan. Nah, kan orang-orang pasti gini, oh ya gini. Nah, ada keyword utamanya dan ada, oh ya nih, lagi-lagi mengandung, menarik perhatian, mengandung emosi, ya, gitu headingnya kita. Nah, itu judul headingnya ya. Jangan lupa heading ini minimal 1 harus ada heading. Nah, 2 lebih baik lagi, gitu kan? Kalau misalnya ada 2 lebih baik lagi, gitu kan? Atau misalnya kalau tulisan mak panjang, kan ini kayaknya nih semua nih yang ikut serta di sini nih pada panjang-panjang kan, postingannya lebih dari 100, lebih dari 1000. Kadang saya suka pusing bacanya. Oke ya, gitu ya Mak ya, ingat ya. Nah, kemudian lagi-lagi bikin pengantar ke subheading, isinya nggak usah panjang, isi di paragrafnya nggak usah panjang-panjang. Sekali orang gini, prinsipnya Mak ya, ketika membaca tulisan kita per paragraf itu ibaratnya mata elang, ya gitu. Kenapa mata elang, gitu kan? Yang sekali ngeliat gitu loh. Jadi ketika kalau emak-emak yang ikut read aloud pasti tahu nih gimana sih baca cepat gitu kan ya. Jadi orang tuh nggak akan ini gimana sih gitu. Ketika dia membaca paragrafnya itu, paragraf pertama, maksudnya paragraf tentang yang setelah heading itu, dengan hanya membaca sekilas atau dengan hanya membaca ya hanya 1 menit 2 menit, dia sudah oh ya seperti inilah. Terus kemudian udah itu baru kemudian emak bikin subheadingnya. Subheadingnya ini yaitu bisa yang tadi tips-tips itu. Nah, tipsnya subheadingnya itu ini yang suka dilupakan, keasikan baca. Oh nggak ada, misal nggak ada ini, nggak ada tips gitu, nggak apa-apa, nggak ada tips nggak apa-apa. Tapi penting subheading itu, misalnya subheading itu adalah subjudul dari heading, ya kan? Jadi tadi kan misalnya apa, mengajak anak tarawih agar tidak diomongin jamaah, nah kan, terus kemudian baru kita bikin hal-hal yang perlu dilakukan saat mengajak anak tarawih. Nah, kayak gitu subheadingnya. Baru kemudian Mak tulislah itu tips-tips Mak. Terus kemudian subheading berikutnya apa gitu kan? Subheading selanjutnya gitu kan. Mengajak anak tarawih berdasarkan apa gitu kan ya, menurut teori siapa gitu, atau misalnya hadis gitu kan, atau apalah gitu kan, itu subheading berikutnya. Udah nih, udah selesai, coba diperiksa. Nah, di heading, kalau heading tadi saya bilang ada fokus, ada keyword utama ya. Di dalam satu artikel itu, kalau di WordPress itu akan diberitahu kalau kita kelebihan apa namanya, keyword utama, fokus keyword kita tuh lebih kayaknya kalau di WordPress itu lebih 5, mentok-mentok di 5 itu. Jangan, nah ya. Jadi subheading nggak apa-apa nggak pakai keyword utama gitu. Jadi yang penting headingnya ada gitu. Karena kan udah ada di tadi paragraf awal, kemudian ada di heading ya, kayak gitu. Itu seperti itu. Lanjutnya. Nah, udah tuh ya, udah disebut ya. Subheading juga ya. Tuh. Nah, tadi yang subheading itu tuh yang pakai kata kunci kembali dulu ke subheading. Nah, kata kunci turunan. Untuk nentuin judulnya ya, judul pakai kata kunci turunan.
kata kunci turunannya gimana sih gitu? Apa sih fungsinya? Fungsinya ini sangat bermanfaat gitu, sangat bermanfaat buat konten SEO kita gitu loh. Gimana cara nyarinya? Kalau emak-emak ini ada di AdWords, ada di situ kan, ada gitu. Tapi bisa aja kayak gini aja, di Google aja gitu. Nanti kan tadi yang seperti saya bilang tadi kan ada tuh kita ketika kita membuat katanya mengajak anak tarawih di masjid, itu nanti kan ketika di Suri itu ada banyak akan muncul kata-kata yang kerap dicari orang, misalnya mengajak anak tarawih di musola, mengajak anak mengajarkan anak agar bersikap baik tarawih di masjid, seperti itu pasti banyak mah. Itu loh kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci turunan itulah nanti yang bisa emak pakai sebagai subheading. Oke, itu. Nah, selanjutnya. Wah, terlalu panjang ya saya ya. Udah 51. Nah, sesuaikan ukuran gambar, nama gambar sesuai keyword, alt text, dan title text. Kemarin kan udah sama Cici udah disampaikan tentang gambar video atau video ya. Gimana ukurannya untuk blog segala macam. Nah, masih ada yang melupakan kalau itu katanya di blog itu udahlah fotonya foto yang biasa-biasa aja. Padahal kekuatan suatu cerita itu selain tulisan itu adalah gambar, image, foto gitu, Mbak. Nah, mungkin cerita yang biasa-biasa, cerita dia biasa, tapi foto dia menarik gitu kan. Wah, orang seneng. Nah, dengan foto aja orang ini kenapa ya? Penasaran, lalu dia akan ke blognya gitu kan. Akan ini blog. Jadi nggak bisa kita walaupun misalnya mau bilang nggak usah terlalu ini gambar mah biasa-biasa aja. Padahal ya nggak segitu. Gitu. Kalau memang menjadi profesional blogger, terus kemudian menerima konten, usahain gambar, image, foto itu punya sendiri gitu loh. Emak-emak sendiri yang bikin. Kan sekarang ada Canva, ada macam-macam. Dan sesuai dengan tema yang emak-emak bahas. Jangan mengajak anak sholat tarawih di masjid. Iya sih, nggak apa-apa tentang masjid gitu. Emak bikin masjidnya gitu. Terus udah gitu masjidnya ngambilnya di Google. Masjidnya masjid yang bukan di kota emak gitu kan. Nah, tuh orang tuh pasti gini, mana sih kok udah ngambil di Google gitu kan. Terus fotonya juga nggak sesuai dengan isi cerita. Jadi kalau mengajak anak sholat gitu, sesuaikan. Ya misalnya tentang anak, fotonya, terus kemudian anak di masjid, atau kemudian emak lagi jamaah, gitu. Seperti itu ya, disesuaikan, Mak. Terus kemudian tadi yang ukuran gambarnya kayak gimana, terus kemudian namain gambarnya sesuai dengan keyword, gitu kan. Nah, keyword utamanya tadi mengajarkan anak sholat mengajak anak sholat tarawih di masjid, itu keywordnya. Terus nanti di dashboard blog maka nanti ada tuh alt text, title text gitu. Itu jangan dilupa diisi dengan keyword-keyword kita ya, seperti itu. Oke, lanjut biar cepat. Nah, udah ternyata. Terima kasih. Udah menyimak, semoga nggak bosan, semoga paham. Sedikit yang tanya, nanti materi akan di-sharing sama Cici setelah ini. Tapi nantinya Mak, materi ini milik KIB, jadi kalau bisa tetap ada di KIB, gitu ya. Kalau Emak mau pakai materi ini,
Jangan lupa dicantumkan kredit bahwa ini adalah miliknya KIB gitu ya. Biasain ya Mak ya, ketika kita menggunakan yang bukan punya kita, kita harus pakai kredit buat pembuat pertamanya kayak gitu ya. Jangan lupa itu. Itu aja dari saya. Semoga membantu, semoga tercerahkan. Terima kasih sudah menyimak sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak, ini tadi sudah panjang sekali yang dijelaskan sama Mapuh. Semoga kita tercerahkan ya, Mak. Ini udah cukup jelas sih. Tapi mungkin ada Mama yang masih bingung atau masih ada pertanyaan gitu, itu dipersilakan. Ada yang mau bertanya mungkin, Mak, ini tadi masalah angka sih, Mak. Banyak yang bertanya tentang angka. Kalau angka yang diletakkan dalam judul itu, ada nggak sih angka yang lebih menarik itu, atau mungkin unik atau menggugah keingintahuan orang gitu, Mak? Angka ya, angka. Iya, menarik. Tadi kan udah saya bilang, gitu. Ini sih secara nggak itu ya, secara mungkin banyak nanti banyak sih yang orang akan menerapkan gini seperti ini, tapi ada angka-angka unik gitu loh. 1, 2, 3 itu bukan angka unik gitu loh, sampai 4 deh, sampai 4 itu bukan angka unik gitu kan ya. Yang angka unik itu yaitu 5, 7, 10, 11, 12, 20 gitu kan, 100, 30 kayak gitu. Jadi kalau memang mau kan seperti yang tadi saya bilang, 1, 2, 3 kita pasti punya tipsnya kan, kita pasti punya caranya 3. Masa sih kita sebagai manusia tuh nggak punya 3 hal yang bisa kita lakukan gitu kan ya, yang kita bisa lakukan sendiri. Nah tapi kan kita butuh misalnya kita pengen tahu lagi nih tips-tips dari orang lain. Nah, selain tips kita yang kita masukin itu, kita pasti kan ngambil misalnya dari orang. 3 lagi dari orang. 3 lagi dari yang dari si B, 3 lagi dari si C. Nah, itu bisa jadinya berapa? Bisa jadi 9 kan? Bisa jadi 10 gitu loh. Jadi mau ganjil atau genap nggak masalah ya, Mak ya? Nggak masalah asal lebih dari 4. Lebih dari 4 lah. Karena 1, 2, 3, 4 itu orang biasa buat orang gitu. Tapi yang wow itu tuh yang 5, 6, 5, 7 gitu ya. 7, 9, 10 gitu loh. Pokoknya lebih dari 4 gitu. Seperti itu. Ini sudah ada yang raise hand. Mungkin dari Mak Nurul Sufitri, silakan dibuka mikrofonnya kalau ingin bertanya. Assalamualaikum Mak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak Indah, makasih Marinta. Mak Indah, saya mau tanya, kan belakangan saya lagi senang nulis gua di Kulon Progo tuh ya, gua Kiskendlo, gua Selarong dan lain-lain ya. Nah, saya kayaknya ngerasa kesulitan untuk di paragraf pertama, lebih tepatnya sih bosen ya. Kadang saya gini, sudah pernah mampir ke Kulon Progo, pernah berkunjung ke gua ini belum gitu, kayak bosen gitu. Dan padahal gua Selarong, misalnya Kulon Progo dan Yogyakartanya itu kan harus masuk jadinya tuh tadi kata kuncinya ya SEO-nya. Tapi saya kok ngerasa bosen gitu. Atau kalau misalnya nama guanya tidak dimasukkan, apa salah gitu, atau jadi jelek SEO-nya. Apakah saya harus nulis suasana alamnya dulu, nanti di paragraf kedua baru dimunculkan nama guanya, atau gimana ya? Yang kedua, mengenai tips itu kadang saya tulis, kadang enggak juga sih. Ya mungkin sebaiknya ditulis ya. Kalau saya itu tips untuk masuk ke gua, saya taruh di heading, tapi bukan subheading, Mak. Di atas penutup, jadi heading aja sendirian gitu, bawahnya nggak ada subheading, langsung penutup. Itu bagaimana Mak Indah? Makasih. Iya, ini gimana Arinta, langsung jawab aja ya biar nggak langsung aja Mak. Oke. Oh ya, makasih Mak Nurul Sufitri atas pertanyaannya. Jadi tadi gitu, paragraf awal itu memang hampir semua orang tuh
merasa kesulitan membuat paragraf awal yang cetar membahana, ya kan gitu. Ya, apalagi jika dikaitkan dengan CEO yang biasa-biasa aja, penulisan yang biasa-biasa aja. Kadang kita sulit mengolah kata di mana? Di paragraf awal, apalagi yang dikaitkan dengan CEO. Nah, gimana sih caranya? Ya itu dia, Mak. Saya bilang apa namanya? Kita banyak membaca. Yang perlu dilakukan adalah banyak membaca-baca. Misalnya ini blog orang lain atau sumber-sumber lain, website misalnya travel, terus kemudian portal-portal berita. Nah, mereka kan ada gitu kan pasti gitu. Nah, dari situ nanti Emak bisa mengolah kata, parafrase gitu kan. Nggak, misalnya, nanti mirip sama ini, nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Selama itu Emak mengolahnya dengan kata-kata Emak sendiri, pasti ntar akan terasa bedanya gitu kan ya. Jadi misalnya apa namanya? Yang tadi bisa seperti doang gitu ya, Mak. Iya gitu. Bosan ke Malioboro doang gitu. Iya, sedikit ke barat gitu. Iya, atau misalnya gini, pasti sudah yang lagi viral nih gitu kan, yang Gunung Kidul ya, wisata yang lagi viral ya, Kulon nih, Progo di Gunung ada. Kidul katanya. Udah pernah kesini belum gitu bilang gitu. Nah itu bosan Mas, saya begitu terus. Gitu terus ya. Nah berarti harus mencari sesuatu lagi, Mak Nurul, yang misalnya apa nih ya, atau Mak Nurul punya blogger favorit siapa gitu loh, yang tulisannya kayaknya dia pinter nih storytellingnya nih gitu kan, storytellingnya dia tuh enak gitu. Gak apa-apa Mak Nurul tuh mengkopas dia, tapi diingat di parafrase gitu loh, diolah katanya biar misalnya nggak mirip. Misalnya tadi kan misalnya nih kayaknya nggak nyangka ternyata wisata ke Goa ini seru untuk anak-anak gitu, bilang gitu. Bisa gitu. Cuma ya itu dia kan, harus misalnya, atau bisa tambahin bilang gitu, nggak nyangka ternyata wisata ke Goa ini seru untuk anak-anak saya, siapa sebutin namanya gitu kan, si apa nih kayak Kelvin gitu kan, Kelvin, Atar gitu kan, seru buat gitu, mereka jadi bisa gini-gini seperti itu. Mak nggak apa-apa, libatin anak-anak, keluarga atau gitu aja gitu. Mereka ternyata nggak cocok nih buat nenek yang kami ajak, kayaknya salah nih kita pilih wisatanya kayak gitu, seperti itu gitu loh Mak. Jadi kembali lagi saya ingetin bahwa Mak itu ke blog Mak kan kekuatannya di storytelling gitu kan ya. Jadi masukin unsur storytelling Mak di bercampur dengan keyword gitu loh. Jadi utamakan dulu, orang tuh narik emosi kita, yaitu dengan kita membawa perasaan kita sendiri gitu. Nggak apa-apa kita tadi bilang misalnya kita menceritakan pemandangannya dulu, nggak masalah gitu loh. Nah keyword utamanya ternyata nggak di awal tapi di akhir atau di tengah, nggak apa-apa Mak gitu loh. Nggak usah saklek dengan yang namanya CEO ini gitu loh. Yang penting itu dia, karena kita ini blog bukan website ya kan. Nah itu kita kekuatan kita adalah di emosi, perasaan kayak gitu. Seperti itu. Terus tadi apa ya yang kedua? Yang tips-tipsnya di heading bukan subheading sebelum penutup. Coba besok-besok dijadiin subheading ya, Mak Nurul ya. Itu tuh biar jadinya orang fokus gitu di gitu. Headingnya itu tuh sebenarnya nggak mesti ini apa namanya. Kalau bisa headingnya itu rangkuman dari yang ada di subheading. Nah itu yang tadi bilang gitu, subheading ini penting tapi sering dilupakan, terutama para blogger gitu.
sering melupakan. Apalagi yang modelnya mereka suka pakai listicle itu. Sebaiknya tuh headingnya tuh listicle-nya itu 1, 2, A, B, C, D itu tuh dijadiin subheading gitu. Jadi headingnya itu yang menceritakan tentang paragraf narasi yang menceritakan tentang ininya kita gitu loh, dengan fokus keyword, kan? Jadi kayak ibarat yang tadi saya bilang, boleh di atas atau di bawah gitu, Mak? Heading itu harus di atas heading atau harus boleh di atas. bawah? Heading harus di atas setelah paragraf awal. Jadi kan paragraf pembuka kan. Nah, para pembuka heading, subheading itu ada di isi. Jadi setelah itu terus kita bikin heading. Kan heading itu kan judul tapi yang tidak sama dengan judul dari keyword dari judul utama. Heading itu judul. Tapi judul yang mungkin ya, isi, judul isi, ya kan? Judul dari isi konten kita. Jadi kan dalam struktur blog, struktur itu kan blog kan ada judul kan yang paling atas kan. Nah, terus kemudian ada paragraf pembuka kan, paragraf awal. Nah itu. Nah setelah paragraf awal itu jangan lupa heading gitu. Nah, heading banget. Tulis apa gitu. Nah, jangan lupa juga kalau mak pakai listicle 1, 2, 3, jangan lupa subheadingnya. Subheading minimal 2. Kalau heading 1 nggak apa-apa. Gitu. Seperti itu ya, kayak gitu. Jadi headingnya 1 aja ya, Mak, cukup. Headingnya 1 aja, nanti bawah-bawahnya lokasi atau harga tiket masuk itu subheading semua ya. Ya, iya betul. Iya betul. Ya, makasih banyak Mak Indah. Tiket ya seperti itu. Terus kemudian rute itu termasuk di subheading ya. Makanya subheading tuh minimal 2. Oh iya. Oke, ada lagi? Makasih Mak, udah cukup. Ya, sama-sama. Ini ada di kolom chat ada pertanyaan dari Mak Nurul Fauzia. Ada nggak upaya lain untuk bisa ada di page 1 selain semua step yang udah Mak Indah bagikan tadi, seperti misalnya menaruh link di Google Console atau di Google News. Ini kayaknya materinya nanti akan harus fokus gitu ya, Mak ya? Ya. Perlu waktu lain. Stepnya ada. Kalau Mak mau bayar gitu loh. Harus premium gitu. Maksudnya yang kalau Mak mau di page 1 gitu, langganan sama Google yang namanya Google AdWords. Di situ akan dikasih tahu step-step bagaimana kita supaya page 1. Nah, kalau mau page 1 ini tuh sebenarnya untung-untungan, Mak. Kalau ternyata konten kita banyak yang sharing, itu bisa di page 1. Konten kita banyak yang baca, konten kita ternyata begitu di searching keywordnya pas, keyword utama yang Mak bikin itu ternyata sesuai dengan apa yang dicari orang-orang, itu bisa di page 1 gitu. Saya pernah beberapa kali itu ada di page 1 itu ketika berhubungan dengan saya bikin gini, merawat wajah di usia 40 tahun. Sampai sekarang itu masih ada di page 1. Kata kuncinya itu usia 40 tahun gitu. Wah, terus banyak yang pengen tahu soalnya. Banyak yang pengen tahu. Ya. Gitu. Dan itu jadi konten evergreen ya kalau kata Pak. Iya betul. Terus kemudian produktif di usia 40 tahun ke atas. Itu ternyata masuk juga gitu loh. Gitu. Karena banyak orang yang mencari apa yang harus kita lakukan di usia 40 tahun, bagaimana cara biar tetap cantik seperti Yuni Sara di usia 50 tahun, gitu kan. Jadi kalau memang ingin page 1, ya Mak mikirin keywordnya, keyword utamanya itu yang orang-orang memang akan cari, yang tadi Arin bilang evergreen. Gitu. Tapi kalau misalnya katanya taruh link di Google Console dan juga di Google News. Apa ya? Kalau saya sih kita ini blog ini bukan website ya, bukan seperti portal berita gitu kan ya. Blog itu
nggak penting-penting banget di Google Console atau di Google News gitu. Karena blog itu kan berbeda, ya kan? Kita kekuatannya di storytelling, bukan. Perlu diingat juga, blog ini kan ditulis dari manusia untuk manusia, gitu kan? Bukan dari manusia untuk mesin. Nah, kalau untuk mesin ya silakan aja gitu loh, bermain pakai Google Console dan Google News gitu. Atau Mak udah mau ingin menginikan blognya menjadi portal berita news, ya berarti mengubah seluruh struktur gitu kan. Jadi yang seperti yang CEO yang kita ini, CEO sederhana aja, nggak usah yang berat-berat banget gitu loh. Ya kalau mau page one ya itu, cari keyword yang memang orang banyak cari gitu. Yang seperti sekarang kan apa Ramadan gitu. Terus mau bikin ya harus berani sih, berani bikin judul yang wow gitu. Nah itu ya, semoga membantu ya. Iya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya Mbak Zenet. Silakan Mbak Zenet, mungkin bisa dibuka kameranya atau kamera. Bismillah, kameranya nggak bisa dibuka dulu, cuma lagi agak ada kusur ini. Oke. Makasih Mak Juli, paparannya menarik banget ya. Ada mau ditanyain dikit. Pertama itu soal yang ini yang apa sih tadi kan katanya prolog tuh jangan lama-lama, jangan panjang-panjang ya, maksimal 100 kata, maksimal 2 paragraf. Nah ini kan saya tuh kebiasaan tuh apa ya namanya kalau buka blog itu suka gimana ya, pakai cerita kayak misalnya misalnya kan yang cara mengajak anak tarawih misalnya itu saya bikin bridging kayak anak saya nih susah nih udah umur sekian tapi diajak misalnya ngantuk bla 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 gitu kan. Nah itu tuh masuknya itu isi atau dia termasuknya prolog, soalnya kan kalau misalnya kita pakai cerita pribadi itu kan kalau misalnya 2 paragraf 100 kata kayaknya kayak masih nanggung banget. Sama ini itu jadi itu aja. Oke. Makasih ya, Mbak. Oke, ya itu dia. Nah, tadi ya, kembali lagi saya ingetin ya kan bahwa ini blog itu kan mengutamakan storytelling ya dalam kontennya gitu kan. Tapi ketika Mak memutuskan udah menjadi profesional blogger, berarti kan ada konten-konten yang yang berbayar kan. Nah, di konten-konten yang berbayar inilah yang saya bilang tuh kalau bisa di CEO-in gitu ya. Nah, makanya kan ada yang bilang ada organik non-organik kan gitu lah. Kalau organik ya silakan aja, nggak apa-apa. Mama gitu misalnya bercerita dulu gitu loh. Karena mengolah kata di paragraf awal ini, paragraf pembuka, epilog ini, prolog ini, itu susah-susah gampang, harus berlatih gitu, memadatkan apa yang ada di pikiran kita, karena kan kita kan selalu menulis sesuai apa yang ada di pikiran kita ya, gitu kan. Nah itu kalau membiasakan, editing sih, lebih ke editing ya, itu nanti sebelum dipublish coba baca lagi paragraf pembukanya. Pasti kan gini, kayaknya ini nggak ini. Nah nanti tidak terasa itu akan ternyata udah segini gitu kan. Ternyata ternyata sesuai nih apa yang inti persoalan. Karena paragraf pembuka ini, prolog ini adalah membawa pembaca untuk masuk membaca lebih lanjut kan. Jangan semuanya ditumpahin ditulis gitu loh. Ya udah nggak ada lagi dong bahan yang akan kita tulis karena semua udah dijelaskan di itu. Jadi makanya kenapa saya bilang jangan panjang-panjang di paragraf itu. Bikin orang penasaran dengan membaca paragraf selanjutnya, dengan membaca isi kita. Seperti itu, gitu loh Mbak Zenet. Jadi berlatih mengolah kata. Ini penting banget.
Karena mengolah kata itu kalau kita nggak sering menulis, nggak sering membaca, gitu kan ya akan di situ-situ aja gitu loh. Pola pikir kita tentang tulisan tuh akan begitu-begitu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita sering BW ke tempat orang lain, ke blogger lain, itu akan dia tulisannya bagus ya gitu loh. Atau misalnya ke blognya Kenai gitu kan ya. Atau dia banyak tuh cerita-cerita, oh dia ternyata begini, oh iya, oh dia tulisannya ini gitu, nggak panjang loh dia nggak pernah mau Mira Anastasia tuh saya lihat nggak pernah tulisannya yang wah panjang yang bikin orang udah set pasti kita ingin diajak membaca yang panjang tulisannya tuh Eca. Iya. Ada nih orang ini. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Itu Mas Zanet. Nanti kalau mau tanya-tanya di itu lagi boleh. Kalau masih kurang. Ada satu lagi nih Ma Eka Yudi Artini. Silahkan Ma Eka. Ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah judul. Kan biasa ada yang bilang kalau judul maksimal 55-60 karakter. Terus gimana caranya buat judul biar tetap menarik tapi tetap SEO-nya masuk. Kadang kan kalau kita bikin judul 55 apa 60 karakter kayak nggak menarik gitu loh, Ma, untuk untuk manggil orang buat baca kayak nggak menarik gitu kan. Iya. Terus yang kedua, gimana cara cek tulisan kita itu ada di page 1 apa enggak gitu. Itu aja, Mak. Makasih. Oke. Wah, Eka. Coba deh sekali jangan berpikiran dulu tentang page 1 ya. Membiasakan dulu tentang CEO menulis CEO ini bukan tentang penulisannya, Mak ya. Kita harus begini. CEO ini bukan tentang penulisan gitu. Tapi konten kita, tulisan kita itu dioptimasi biar gimana sesuai dengan CEO, biar orang gampang cari gitu dengan menggunakan kata-kata kunci gitu loh. Jadi bukan gimana ya biar kita postingan kita tuh sesuai CEO. Nggak ada, kalau penulisan tuh nggak ada yang sesuai CEO gitu loh. CEO itu tuh cuma untuk itu search engine, mesin pencari untuk konten kita untuk memenuhi keingintahuan orang-orang melalui search engine gitu loh, mesin pencari gitu kan ya. Jadi strukturnya tetap aja menulis seperti yang tadi saya bilang. Kekuatan di storytelling ya coba. Nah, gimana cara storytelling kita biar tulisan kita yang bergaya storytelling itu sesuai misalnya memenuhi inilah kita mau CEO yaitu dengan menggunakan kata-kata kunci kan ya, bukan di penulisannya gitu loh. Tadi kan udah Manurul tadi kan udah tanya nih, bosan gini karena ternyata kata kuncinya kalau sesuai kata kunci ternyata banyak orang yang memakai kata-kata yang udah seperti itu gitu kan, seperti yang dilakukan Manurul. Gimana nih? Yaitu banyak membaca, banyak sering-sering menulis ya kalau gitu. Jadi CEO itu lebih ke arah kita bermain dengan kata-kata kunci gitu. Seperti itu. Kalau penulisannya tetap aja kembali lagi ke gaya penulisan masing-masing. Nah, kemudian gimana sih judul Mak, sekarang ini nggak usah takut nulis judul yang panjang, asal muat di kolom judul. Kan kolom judul juga kan ada batasnya, nggak mungkin dia sampai serut gitu kan. Tadi kan udah saya bilang itu kalau di WordPress itu kayaknya kalau nggak salah 180 karakter dia nerapinnya. Itu nggak apa-apa. Yang pilar-pilar di Hipui itu judulnya panjang-panjang kan, gitu. 7 cara yang dilakukan ketika Anda frustasi tidak dapat kerja, gitu. Ini cek di sini, gitu kan?
kan panjang gitu. Nggak usah takut. Wah, ternyata Mak Eka judulnya panjang, biar orang itu nggak masalah gitu loh. Tapi jangan lupa dipermaling. Nanti ketika Mak mau publish, edit dulu. Ada nanti kalau di WordPress atau di Blogger, itu nanti kan ada edit kan permaling itu. Nah, itu pakai kata kunci. Pakai kata kunci yang misalnya apa gitu kan. Misalnya tadi mengajak anak sholat tarawih di masjid. Karena tadi yang seperti Arin, kalau di Blogger dia akan kepotong sendiri, ya kan? Jadi bikin orang tanggung gitu kan. 7 hal yang saya lakukan dalam mengajak anak-anak sholat berjamaah di masjid. Gitu. Ternyata mengajak anak sholat gitu. Cuma sampai dia dong, nggak apa-apa, itu masih nggak apa-apa kalau mengajak anak sholat. Tapi kan nggak masuk ke ininya Mak, kan padahal Mak Eka kan inginnya terawih, mengajak anak terawih di masjid itu juga terbawa kan mengajak apa ya sesuai dengan keyword kan. Nah, makanya nggak masalah Mak Eka mau bikin judul panjang yang menarik, tapi jangan lupa diedit permalingnya gitu dengan kata kunci. Nah, baru setelah ngedit permaling, pencet tombol publish. Nah, judul emak akan tetap ada itu, tapi di atas di halaman kita misalnya klik nih, yang diklik orang-orang itu nanti itu yang ada tuh mengajak anak sholat tarawih di masjid gitu. Judul emak di postingnya tetap panjang. Gitu. Tapi yang efisienkan gitu ya. Nah, gitu. Sesuai dengan keyword. Gitu. Gimana Mak Eka membantu? Pikir SEO nggak nulis-nulis. Iya, makasih membantu. Nanti kalau nulis-nulis kita bikin kelas lagi ya, Ci. Kita bikin kelas SEO ya, yang boleh. lebih dalam gitu ya, Mak. Ini kayaknya waktunya ini saking menariknya nih, Mak. Ini udah hampir 1,5 jam loh kita Oh iya, benar-benar. Masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin terakhir kali ya. Nih tadi lupa dibacain karena ada di pertama pertanyaannya. Oh, yang mana, Mak? Dari Madia Eliana. Mapu izin bertanya, kalau untuk pembuatan judul sesuai SEO ada aturan maksimal berapa katakah? Ya, sesuai SEO ya? Di atas tadi. Untuk pembuatan judul biar sesuai dengan SEO ada aturan maksimal berapa kata nggak ya, Mak? Ini sama seperti yang barusan disampaikan Mak ya sebenarnya? Iya. Kalau di WordPress kan 180 karakter ya. Kalau sesuai SEO ya sesuai dengan kata kunci gitu loh. Kata kuncinya apa gitu loh, ya kan? Jadi judul kita harus mengandung kata kunci. Gitu. Jadi kalau berapa karakternya itu nggak ada penentuannya berapa karakternya itu nggak ada. Gitu. Karena ya itu tadi panjang ternyata viral yang di Hipwi, ya kan? Kita baca deh. Hipwi kan rata-rata sekarang semua dilakukan. Bahkan nih di tempat yang saya aja nih, Rani juga pasti tahu karena Rani juga jadi bagian itu panjang-panjang gitu. Panjang judulnya. Misalnya kayak yang kemarin itu saya gitu, ini dia 7 cara mencari masjid di Google Maps, mencari masjid terdekat di Google Maps yang mudah dan praktis. Tuh, gimana? Kata kuncinya mencari masjid terdekat di Google Maps. Tapi judulnya 7 cara mencari masjid terdekat di Google Maps yang mudah dan praktis. Panjang kan? Nggak masalah. Yang penting mengandung kata kunci. Judul sekolah secara SEO. Jangan lupa itu. Dan walaupun misalnya emak nggak menerapkan organik ya, misalnya tulisan emak nih bukan buat job gitu, organik, coba deh
berlatih dengan CEO di organik itu. Gimana caranya? Ya itu, emak tentuin sendiri keywordnya. Sekarang nih semua pastilah waktu bikin outline pasti udahlah nggak ada yang nggak CEO saya rasa. Ini semua di sini pasti udah CEO walaupun itu organik pasti semua ingin page one kan. Pasti semua ingin ada di halaman utama Google. Ya, jadi emak tuh udah bikin ketika nih sekarang kan semua pasti nulis pakai outline kan, pasti walaupun langsung gitu tapi kan pasti oh ya gue mau ngebahas tentang hal-hal unik di kayak Nurul nih, hal-hal unik yang ditemukan di Medan gitu selama bulan puasa apa gitu kan. Tuh, bisa banyak, bisa 11. Ya. Terus kan, ntar Nurul coba bikin hal-hal unik selama bulan puasa di Medan. Gitu. Atau hal-hal unik selama bulan Ramadan di Sumatera Utama, terutama di kota Medan dan sekitarnya. Gitu. Bikin itu keywordnya. Tuh. Itu aja. Fokus keyword utamanya aja itu udah bisa jadi judul. Jadi sebenarnya SEO ini juga membantu emak-emak tuh apa sih tuh fokus dengan apa yang akan dibahas, ya kan? Makanya kata kuncinya tentuin ya Arin parenting, kan? Apa nih gitu. Oh, gimana gitu puasa pertama di saat akil balik yang puber mak iya puasa pertama hadapi si sulung yang sedang puber itu gimana mak? Nah ini ya. Konsultasi sekalian ya itu bisa berarti kan puasa pertama si sulung apa pakai sulung karena mungkin banyak orang yang cari gitu kan sudah si sulung di masa pubertasnya kayak gitu itu keywordnya puasa terus nanti pasti deh coba Google search untuk menemukan kata kunci turunannya. Oh iya pakai apa keyword yang kita tembak tadi itu dicari apakah kita ada di page 1 atau di belakangnya. Di belakangnya juga sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya, Mak ya? Iya, page 2, page 3 gitu sebenarnya udah termasuk. Jadi ya. Gitu. Kita untuk yang organik itu bisa juga kita SEO-kan gitu. Itu inti dari SEO itu kan adalah kata kunci gitu kan, keywords gitu. Jadi silakan aja gitu. Nanti deh, besok itu materinya tentang AdSense ya. Iya, AdSense. Nah, besok masih Google Analytics. Oh, Google Analytics dulu ya. Oke. Nah, Google Analytics itu bisa juga tuh nanti tanya sama istrinya yang berhasil apa aja fasilitas Google yang bisa dimanfaatin untuk SEO kita gitu kan. Nah, terus kemudian baik yang gratis atau bayar. Terus nanti di AdSense ya apa nih? Kan kalau di AdSense tuh kalau nggak salah kan ada yang topik-topik yang mendapat page view tinggi kan ya yang dia ini kan kalau nggak salah ya gitu. Soalnya saya nggak ini. Jadi cuma intinya yaitu CEO ini membantu emak-emak mengoptimasi konten yang emak buat di Google di mesin pencari ya. Search engine. Sekarang ada Bing, tapi yang paling utama itu sih ya kita masih main di Google kayak gitu. Jadi emak nggak mau CEO-in juga nggak masalah gitu. Karena ini tuh bukan hal yang mutlak gitu kan. Dan terus gaya penulisan emak, nggak sesuai SEO.
Ya emang bukan struktur penulisan kita yang di CEO-in gitu loh. Tapi fokus keywordnya gitu loh. Dengan keyword itu kita bikin konten yang semenarik mungkin. Jadi ketika orang yang tadi keyword menggunakan keyword tadi yang kita pakai, misalnya tadi, atau siapa nih, Eca kan, nih Eca tuh kan lagi ini kan, Eca bisa tuh apa nih, bisa ini, ini loh ternyata di apa sih Situ Bondo ya, Situ Bondo, BPJS tuh nggak ini gitu kan, coba deh BPJS di Situ Bondo, nah itu kata keywordnya. Terus kemudian baru ini kata kuncinya, keywordnya BPJS membayar BPJS di Situ Bondo, terus berdasarkan pengalaman Eca dari ulang, terus kemudian, nah strukturnya itu ya cuma ya itu heading yang tadi saya bilang kan, paragraf kan di struktur penulisan kan ada prolog, isi, sama epilog. Nah pembukanya itu prolognya diusahain pakai kata kunci yang sesuai tadi, itu SEO-nya, bukan isi, bukan paragraf narasinya, bukan narasinya yang di SEO itu, enggak, kata kuncinya gitu loh. Pakai pembuka di paragraf pembukanya itu pakai kata kunci. Nah, terus kemudian diisinya jangan lupa heading sama subheading. Headingnya kata kunci lagi, bermain lagi di kata kunci. Tapi usahakan tidak sama dengan judul utama headingnya. Lalu bikin lagi isi paragrafnya, narasinya yang sesuai dengan gitu. Bukan yang berdasarkan SEO. Nanti malah sama dong sama yang ada, yang di kata-katanya yang ada di itu, bisa dianggap copy paste. Nah, kalau kita nurutin itu, ya kan, misalnya, baca ini, oh ya dia di page one begini, kata-katanya tiru blok ya bisa gitu. Nah kemudian subheading itu pakai kata kunci turunan, apa itunya, biar mama nggak susah nih ya, nggak susah bikin subheadingnya, dan biar nggak lupa. Mulai sekarang coba ya, jadi oh ini nih subheadingnya gimana caranya, pakai kata kunci turunan. Kata tadi kan kata BPJS di Situ Bondo, pasti nanti ada BPJS di Situ Bondo, yang praktis secara online. Nah itu dipakai gitu kan kata kuncinya, atau terus subheadingnya, terus subheadingnya satu lagi, mengurus BPJS di Situ Bondo tanpa aplikasi gitu. Tuh seperti itu. Nah, itu yang di CEO kan gitu. Dan kemudian epilog, kesimpulan. Jangan lupa saya gituin pakai CTA dengan ada keywordnya. CTA-nya call to action. Gimana cara bikin call to action? Nanti kita sama-sama lagi belajar. Seperti itu. Karena itu pembahasan tersendiri CTA itu, gitu kan? Copywriting, berkaitan dengan copywriting. Nah, kayak gitu ya? Tadi Iya. siapa tuh? Iya, kayaknya sudah ya. Pertanyaannya sudah terbaca. Semoga menjawab semuanya ya, Mak. Dan ini sudah 1,5 jam. Semoga penjelasannya sederhana ya, bisa ditangkap gitu ya, bisa dipahamin ya. Ya, insya Allah. Tadi juga Mak Pu sudah memberikan kesimpulan itu sebenarnya. Nah, oh gitu. Hari lagi dong. Ini tadi udah diulang semuanya. Ulang lagi. Iya, udah diulang lagi. Semoga semakin paham, semakin jelas ya, Mak ya. Ini kita akhiri saja ya, Mak ya. Sudah 1,5 jam. Jangan lupa sebelum kita akhiri isi dulu link presensinya ya, jangan kelupaan. Nah, ini udah ya, Mak. Sudah 1,5 jam waktunya yang kita habiskan untuk mendiskusikan tentang SEO. Memang SEO itu sangat menarik ya. Saya itu pernah juga nggak sengaja
meng-SEO kan, tapi malah bisa muncul di page one gitu. Tapi itu memang materi sekolahnya anak-anak saya masukkan ke situ, maksudnya biar banyak orang tua yang terbantu juga gitu. Tapi ternyata malah ketika pandemi kemarin banyak banget yang cari dan malah bisa jadi page one. Benar. Yang pertama yang kita lakukan tuh udah tulis aja, mau masuk ke page one, alhamdulillah gitu kan. Tapi tetap kita usahakan dengan cara-cara SEO yang tadi sudah Makpu sampaikan. Gitu. Jadi kita rangkum lagi ya Mak ya. Jadi kekuatan sebuah blog itu adalah di storytelling-nya. Makanya itu yang membedakan antara blog dengan website. Nah, namun kita bisa menerapkan SEO di blog kita agar tulisan kita bisa menjangkau lebih luas lagi gitu. Kita bisa menerapkannya di judul, kemudian di permaling, di awal paragraf, juga di gambar gitu ya. Penerapan keywordnya ada di situ. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya mau berpantun dulu. Apa biar ceria. Iya, Ma Angel jalan-jalan ke Solo. Cakep, gitu dong, Ma. Cakep, oh iya. Cakep. Jalan ke Solo naik kereta. Cakep. Jadi kita belajar SEO, biar blog kita banyak pengunjungnya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga Mama masih tetap semangat untuk belajar di Ramadan Mini Bootcamp minggu depan. Sebelum nanti ada tugas-tugas dari Mak Cici. Dan sekian saya menemani Mama hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang itu ditanya di WA ya, bentar di grup. Ya. Oke, si Eli, aku udah bersedia menjawab. Jadi silakan Mama yang ingin bertanya silakan ke WA. Maketu nih, Maketu dong. Sepatah dua kata dari Maketu. Ah ya, ada Maketu nih. Oh nih. Masih di mute. Masih di mute, masih di mute. Iya, masih di mute. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah hari ini kita kelas sesi kedua ya. SEO yang tadi sudah disampaikan oleh Makpu tentang SEO dan banyak sekali ya updating yang kita dapatkan dan yang paling penting itu ilmu itu dipraktekin ya Makpu ya. Kita udah tahu nih teori-teorinya gitu ya, tapi kalau kita nggak akan tahu gimana efeknya ke blog kita kalau nggak dipraktekin. Mungkin yang kemarin-kemarin udah tahu nih heading, subheading, tapi setelah penjelasan dari Makpu, wah ternyata ada tipsnya loh, nggak boleh redundant gitu ya antara subheading dan heading tentang keywordnya gitu. Nah tadi kan juga udah dikasih tahu juga tips-tipsnya seperti apa kalau nulis ya. Mak Nurul tadi cerita tentang gimana supaya paragraf pembukanya tuh nggak gitu lagi. Nah tadi kekuatan storytelling itu memang penting banget Mak. Jadi mesin itu kan kalau kita ngomong sama mesin ya seperti itu. Tapi ketika kita queue up sebagai pembaca mencari keyword di Google itu kan bahasanya kita gitu ya, bahasanya manusia. Jadi berharap kenapa sih akhirnya tulisan kita yang direkomendasikan oleh Google di halaman 1 karena pencariannya itu sesuai dengan kata kunci kita, sesuai dengan bahasa kita gitu. Jadi mungkin lebih lagi nulisnya dengan storytelling walaupun ya banyak job kita tapi tetap usahakan paragraf pembuka itu yang ngena gitu, yang sehari-hari kita pakai. Kita mau cari tentang apa? Misalkan sekarang ya Ramadan, tren warna Ramadan 2023. Wah, itu langsung apa? Ipon Gitu. Kayak gitu. Jadi
sekali lagi terima kasih maaf untuk Ya, tema sama-sama. apa namanya untuk materinya, ilmunya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, yang sudah konsisten ya untuk kelas kedua, dan sampai jumpa lagi di kelas ketiga nanti tentang praktek Google Analytics, pasang ya. Google 4 ya. Jangan lupa langsung bawa laptop karena memang nanti adalah praktek langsung gitu. Jadi kalaupun nggak bawa nanti takutnya ketinggalan gitu, atau tidak pakai apa namanya laptop takutnya ketinggalan. Nah, selanjutnya akan ada bagaimana optimalisasi blognya. Itu aja dari aku, tambah semangat walaupun puasa di hari ke-12. Mudah-mudahan tetap semangat, dan yang punya balita jangan lupa ke Posyandu, hari ini ada suntik polio. Posyandu soalnya. Nah, itu aja Marin, kembali kemarin, terima kasih.